Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya diminta tolong sama kawan saya, Mas Doni, untuk memperbaiki kipas anginnya yang rusak ya. Tiba-tiba kipas anginnya nggak mau mutar. Oke, baiklah kita buka terlebih dahulu ya. Di depan baling-baling ini ada drat pengunci. Biasanya drat pengunci itu mutarnya ke kiri ya. Tapi pada kipas angin ini, drat penguncinya cara mutarnya ke kanan. Setelah baling-balingnya lepas, ini ada drat pengunci kembali. Drat pengunci untuk tutup belakang kipas. Nah, bila tadi melepas drat kuncinya itu memutar ke kanan, tapi yang sekarang ini mutarnya ke kiri ya. Untuk bisa melepas penutup dinamo, di sini ada 3 baut yang harus kita copot terlebih dahulu ya, menggunakan obeng plus. Setelah tutup dinamo terlepas, ini nampak dinamo ini kotor ya, banyak debunya. Walaupun sepele, tapi ini berpengaruh pada kelistrikan ya. Seringkali dinamo itu rusak disebabkan karena kotor, karena debu ya. Untuk membersihkan kipas angin yang kotor ini, yang disebabkan kotornya karena debu, bisa kita bersihkan menggunakan sikat gigi bekas. Sebelum kita ngetes bagian dinamo, kita tes dulu kapasitor ya. Kita tes apakah kapasitornya hidup atau rusak. Menggunakan avometer dengan voltase 10 ohm, kita tes 2 prob ke 2 sisi kabel ya. Dan ada pergerakan, berarti kapasitor ini tidak kondisi rusak atau masih bisa digunakan. Step selanjutnya adalah kita tes kondisi dinamo. Untuk mengetahui kabel dinamo itu kita bisa membuka bodi bagian belakang, karena nanti di situ ada 4 warna kabel dinamo. Dari 4 kabel dinamo tadi kita akan tes kabel mana yang putus. Setelah bodi belakang terlepas, kita coba juga baut bagian speed ya, bagian speed 1 2 3 dan juga on off nya. Di sini kita dapati ada 4 warna kabel ya. Putih itu adalah fasa, merah itu speed 3, biru speed 2, hitam speed 1. Kita lakukan pengetesan pada masing-masing kabel. Masing-masing kabel ini harus terbaca ada pergerakan menggunakan avometer. Bila tidak ada pergerakan, maka di situ ada arus terganggu, bisa putus, bisa arusnya terganggu dikarenakan dinamonya kotor. Dan setelah sekian menit saya melakukan pengetesan pada 4 kabel, dapatlah kabel warna merah itu tidak tersambung dengan kabel yang lainnya. Artinya ada arus bermasalah di speed 3. Dari pengecekan sementara terbaca bahwa ada arus tidak bagus ke speed 3. Bisa disebabkan ada lilitan yang putus di speed 3 atau arusnya terganggu karena kotor. Oleh karena itu, untuk memastikannya kita buka baut-baut yang nempel pada dinamo. Selain harus melepas baut-baut yang nempel pada dinamo, di situ juga ada pengunci bos ya, bagian depan dan bagian belakang. Penguncinya ini cukup kita luruskan saja menggunakan obeng minus.
Setelah terbuka, di sini kita temukan bahwasanya di bagian lilitan terdapat banyak sekali debu yang nempel ya. Dan ini menjadi masalah kawan-kawan. Tidak bisa disepelekan dikarenakan nanti akan membuat arusnya terganggu. Saya bersihkan menggunakan sikat gigi bekas. Di dekat lilitan itu ada insulator ya. Insulatornya ini kita copot terutama di bagian yang warna putih juga warna merah. Karena warna putih itu adalah fasanya dan merah tadi yang terbaca ada arus putus di warna merah. Ketika saya melepas insulator di kabel warna putih, saya menemukan di situ ada sekring atau pemutus arus ya. Oke, sebaiknya saya tes dulu sekringnya apakah putus atau masih hidup. Dan ternyata sekringnya hidup, tidak putus. Lalu saya fokuskan kembali pada kabel warna merah ya. Apakah kabel warna merah ini masih putus atau sekedar kotor saja yang menyebabkan arus tidak masuk. Dan setelah saya tes menggunakan avometer, ini kabel merah sekarang menjadi nyambung kawan-kawan. Tadinya mati, sekarang nyambung. Berarti penyebab matinya ini adalah karena debu yang nempel pada lilitan kabel warna merah. Setelah sekiranya arusnya sudah bagus, waktunya kita rakit kembali ya. Ketika saya melakukan perakitan kembali, saya dapati bahwasanya bosnya ini seret kawan-kawan. Dinamonya nggak mau mutar, maka kita bersihkan terlebih dahulu bos-bosnya ya, supaya perputaran dinamo itu bisa berjalan dengan baik. Setelah dirakit, ini sekarang saya colokkan ke listrik ya. Dan hasilnya alhamdulillah baling-baling sudah bisa berputar. Masalah lain yang saya temui ini di gear pemutar baling-baling otomatis. Ini macet kawan-kawan. Nah, untuk memperbaiki kemacetan ini, kita buka tutupnya, lalu kita beri pelumas. Dan setelah diberi pelumas, pergerakan gear baling-baling menjadi mudah digerakkan ya. Sekarang waktunya kita pasang kembali tutupnya dan kita baut. Setelah gear baling-baling menjadi lancar, sekarang kita pasangkan ke rumah dinamonya, lalu kita baut dinamo-dinamo yang belum kita baut itu, kita satukan lalu kita baut ulang.
Tidak lupa kabel kapasitornya kita sambungkan kembali dan kita tutup menggunakan insulator. Juga baut yang menempelkan pada speed 123, bautnya kita pasangkan dan tutup bodinya kita pasangkan kembali dan kita baut ulang. Begitu juga tutup dinamo kita pasangkan seperti semula, kita baut seperti semula. Kita pasangkan kembali pelindung baling-baling, lalu kita kunci dan baling-balingnya juga kita pasangkan dan kita kunci menggunakan pengunci bawaan dari kipas angin ini. Dan setelah semuanya terpasang, sekarang waktunya dihidupkan kipas anginnya dan alhamdulillah kipas anginnya sudah bisa berfungsi kembali dan siap diambil sama yang punya.